bangkit dan memberi keselamatan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetap dengan tema bersama kita Abba Love di Bali, yaitu bergerak dan berdampak. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebentar lagi kita mau mengakhiri tahun 2025 ini. Kita mau kehidupan kita ya benar-benar bisa memberikan dampak dimanapun kita berada dan kepada siapapun yang kita jumpai. Hari ini saya mau membagikan ya renungan tentang intim dengan Tuhan menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Sering orang melihat ya sumber kekuatan mereka mungkin karena uang yang mereka miliki, atau mungkin karena kedudukan ya yang mereka idam-idamkan, atau mungkin karena karir, ya relasi, kepintaran, atau hal-hal yang sifatnya sementara. Benar ya, secara sementara mungkin semua itu bisa seolah-olah menjanjikan menjadi sumber kekuatan ya di dalam kehidupan mereka. Tetapi sesungguhnya semua itu sifatnya sementara dan tidak akan pernah kekal, karena sewaktu-waktu semuanya bisa hilang, semuanya bisa musnah, semua bisa lenyap. Kita harus menemukan apa yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sumber kekuatan sejati kita itu hanya ada di dalam Tuhan. Tidak ada di tempat yang lain. Pertanyaan utama adalah bagaimana keintiman kita dengan Tuhan itu bisa ya memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Oke, kita lihat di dalam Yesaya 40, saya akan mulai baca di ayat yang ke-26. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Allah berkata, di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-26, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tiada yang tak hadir. Oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Ya, kita lihat Yesaya 40 ayat 26 memberikan satu pertanyaan besar kepada setiap kita. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang? Siapa yang menciptakan semua itu? Bukankah Tuhan? Bukankah Dia Allah Maha Pencipta? Dan di ayat terakhirnya dikatakan, sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, harta, kekayaan, uang, kedudukan, posisi, karir, itu mungkin bisa menjanjikan hal-hal yang sementara. Tetapi sesungguhnya kekuatan sejati kita adalah di tangan Sang Pencipta kita, yaitu Allah, alam semesta. Dialah yang harus menjadi kekuatan di dalam seluruh keberadaan kita. Oleh sebab itu, hubungan yang intim dengan Dia sebagai Sang Pencipta harus menjadi prioritas yang utama kalau kita ingin kehidupan kita ini tetap kuat di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ya seperti saat sekarang ini. Sebab apa? Sebab Dia maha kuasa dan maha kuat. Maha berarti udah di atas segala-galanya. Tidak ada lagi yang sama seperti Dia. Yesaya 40 ayat 27 berkata, mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, ayat ke-28, dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Tuhan yang menciptakan bumi. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat yang ke-31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru,
mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pentingnya keintiman kita dengan Tuhan. Oleh karena apa? Karena itu akan menjamin kekuatan yang ada di dalam kehidupan kita. Kekuatan di dalam menghadapi tekanan, kekuatan di dalam menghadapi mungkin ujian-ujian yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita, kekuatan di dalam menghadapi segala situasi yang tidak menentu hari-hari ini hanya bisa kita peroleh ketika kita memiliki keintiman dengan Dia. Sebab apa? Sebab hanya Dialah yang menjadi sumber kekuatan, karena Dia Allah Sang Pencipta. Dia Allah yang menciptakan alam semesta ini. Firman Allah menjanjikan, kalaupun ada orang-orang sudah menjadi lelah, menjadi lesu, bahkan teruna-teruna itu sudah jatuh tersandung. Teruna-teruna seharusnya orang-orang yang kuat, orang-orang muda ya, yang memiliki keperkasaan, tetapi mereka memiliki keterbatasan. Mereka bisa jatuh, mereka bisa tersandung, mereka bisa menjadi lelah, mereka bisa menjadi lesu. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, siapapun mereka, kalau mereka setia untuk tetap menanti-nantikan Tuhan, mereka tetap setia membangun keintiman dengan Tuhan di dalam kehidupan mereka, mereka akan dikatakan apa? Mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita sering mendengar cerita tentang Raja Wali. Raja Wali akan terbang semakin tinggi justru ketika dia menghadapi badai. Burung lain kalau ada badai ngacir. Siapapun menemukan badai pasti akan lari. Tetapi burung Raja Wali ketika dia menemukan badai, justru itu kesempatan dia untuk dia akan terbang semakin tinggi. Akan naik dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini adalah jaminan atau janji yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang mau menanti-nantikan Dia. Kepada setiap orang yang mau membangun keintiman, mau membangun kedekatan dengan Tuhan. Mau situasi apapun, mau keadaan seperti bagaimanapun, mau resesi, mau lagi kondisi orang-orang sedang kesulitan seperti apapun, mereka akan tetap kuat. Bukan berarti mereka tidak menghadapi kesulitan. Setiap kita pasti akan menghadapi kesulitan. Perbedaannya adalah kita bisa tetap kuat oleh karena apa? Oleh karena Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa itu keintiman dengan Tuhan? Satu, keintiman dengan Tuhan itu berarti berbicara tentang hidup yang melekat kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat yang keempat, firman Allah berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, jadi dikatakan keintiman atau kedekatan dengan Tuhan itu ini berbicara hidup yang melekat kepada sang pokoknya. Pokok kita adalah Tuhan Yesus. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Kenapa? Kalau kita di luar dari pokok anggur tersebut, kita ini tidak bisa apa-apa. Kalau ranting dipisahkan dari pokoknya, yang terjadi adalah kering, mati. Tidak mungkin dia akan menghasilkan buah, tidak mungkin dia akan bisa bertahan, tidak mungkin dia akan kuat. Jadi kita harus melekat kepada sang pokok anggur tersebut, yaitu Yesus. Lalu kalau kita berbicara tentang keintiman dengan Tuhan, bukan hanya melekat kepada sang pokok tersebut, tetapi hubungan pribadi yang mendalam dengan Dia. Bukan sekedar ritual agama.
Kenapa kita banyak menemukan atau banyak mendengar cerita orang-orang yang kelihatannya hebat sekali di dalam pelayanan mereka, di dalam aktivitas-aktivitas rohani mereka, lalu tiba-tiba terdengar ya kan, mereka jatuh, mereka meninggalkan Tuhan, mereka lari daripada Tuhan, bahkan mereka mengingkari iman mereka. Kenapa itu bisa terjadi? Oleh karena apa? Mereka tidak membangun hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Hanya sekedar melakukan ritual agama di dalam kehidupan mereka. Kita mau menjadi orang yang rohani, bukan sekedar orang yang agamawi. Apa perbedaan rohani dan agamawi? Orang rohani berarti mereka benar-benar menghidupi apa yang mereka terima dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ajarkan. Orang-orang agamawi, mereka hanya melakukan kegiatan-kegiatan agama yang tidak menyentuh sampai kedalaman hati mereka. Jadi hanya permukaannya saja. Makanya ketika tantangan datang, ketika pencobaan datang, ketika kesulitan terjadi, mereka akan demikian gampang meninggalkan apa yang mereka katakan, yang mereka yakini. Kita harus membangun kedalaman yang lebih lagi dengan Tuhan. Sudah melekat, tapi harus lebih dalam lagi. Supaya kita bisa mengenal, kita bisa mengerti apa yang menjadi isi hatinya Allah dan kehendaknya Allah. Kemudian keintiman dengan Tuhan itu adalah berbicara kedekatan yang dibangun melalui kasih dan ketaatan kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang melakukan banyak hal, tetapi bukan didasari oleh karena kasih, bukan didasari oleh karena ketaatan, bukan didasari oleh karena kecintaan mereka kepada Tuhan. Tapi mereka melakukannya hanya sekedar sebagai sebuah aktivitas atau kegiatan supaya apa kata orang. Tetapi hari ini, kalau engkau berbicara, engkau intim, engkau dekat dengan Tuhanmu, engkau akan lakukan segala sesuatu itu harus didasari oleh karena apa? Didasari oleh karena kasih, oleh karena kecintaan, oleh karena ketaatan kita kepada Allah. Karena Yohanes 14 ayat 23 Tuhan Yesus berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti firman-Nya. Sudah pasti otomatis. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu bukan karena kita mengasihi Tuhan, hanya sekedar aktivitas atau kegiatan, maka nggak mungkin kita dikatakan orang-orang yang mentaati firman. Dan Bapa tidak mungkin, Yesus dan Bapa tidak akan mungkin tinggal bersama-sama dengan dia. Karena apa yang dilakukan bukan karena kasih, tetapi karena aktivitas, kegiatan, bahkan karena ambisi atau ego dia sendiri. Jadi 3 hal tersebut, kalau kita berkata, kita membangun ketaatan, kecintaan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Pertama, kita tetap tinggal di dalam pokok anggur tersebut. Bukan hanya melekat atau tinggal, tapi kita membangun hubungan yang lebih mendalam lagi. Bukan sekedar ritual agama. Lalu diekspresikan dengan apa? Kasih dan ketaatan kita kepada Allah. Bukan karena aktivitas-aktivitas kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini biarlah setiap kita boleh tetap menjaga hati kita, menjaga hidup kita, menjaga hubungan kita untuk kita bisa tetap dekat dengan Tuhan. Kita boleh tetap membangun keintiman dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap kuat ya di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Saya mempercayai ya hubungan pribadi kita yang kita bangun lewat saat teduh kita, lewat perenungan firman setiap hari kita, lewat penyembahan yang benar kepada Allah kita, lalu mulai mempraktekkan kebenaran-kebenaran firman, bahkan kita tetap ada di dalam komunitas
ya orang-orang percaya yang bisa membangun dan menguatkan kita, itu bisa menjaga kita supaya kita tetap bisa memiliki keintiman dan kedekatan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tetap semangat, mari kita tetap mempercayai bahwa segala apapun yang kita lakukan yang didasari oleh karena kasih kita kepada Allah, kecintaan kita kepada firman-Nya, dan mentaati setiap kebenaran-kebenarannya akan menjadikan kita semakin hari semakin kuat, bahkan bisa memberikan dampak yang benar kepada sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Bangkit dan menang, beri keselamatan, hanya Kau. Shalom, senang menjumpai Anda semua dalam Aba News Update minggu ini. Tema kita tahun ini bergerak dan berdampak. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang, welcome to Aba Love Ministry. Terus melangkah bersamamu, Yesus. Kudus, mulia dan berkuasa, Yesus. Kaulah jalan kebenaran, kudus, mulia dan berkuasa. Kelas SPK setiap hari Minggu, jam 10 pagi di lantai 2 Aba Love Bali. Selamanya Kau ku sembah, One, two, three, go! Higher than the highest peak, that's your love. Just can't get enough. Love, stronger than I thought it could be, that's your love. Just can't get enough. Love is patient, love is kind, love is faithful all the time. I am yours and you are mine. Love for eternity. It's unfailing, forever gonna be amazing. Demikianlah Aba News Update minggu ini. Happy Sunday, God bless you all.